Membangun ketahanan pangan mandiri atau kita menanam untuk kebutuhan dapur kita sehari-hari, ini bisa kita mulai dari kecil. Kita bisa mulai dari serambi rumah yang mungkin masih ada sisa lahan yang memang belum kita manfaatkan. Semeter, 2 meter kita bisa manfaatkan dan kita bisa mulai dari itu. Kita tanam dulu untuk kebutuhan yang sudah pasti, misalnya seperti cabai. Ini kan setiap rumah pasti menggunakan, dan kalau kita tidak menanam ini pasti beli. Harga cabai kalau kadung murah mungkin bisa 20.000 1 kilo. Tapi kalau pas kadung mahal ini bisa mencapai 100.000 per kilonya. Tentu saja kalau kita bisa manfaatkan tanah semeter 2 meter yang di samping rumah kita yang belum termanfaatkan dan kita gunakan untuk nanam cabai, di sini kita sudah berhemat ya untuk kita tidak beli cabai. Nah, kalau yang dibutuhkan tidak hanya cabai aja, tentu saja nanti kita bisa kombinasi dari lahan yang sempit tersebut ya, dengan tanaman sayur dan dengan tanaman-tanaman yang lain yang tentu saja sering dibutuhkan di dapur kita. Jadi, untuk membangun ketahanan pangan mandiri, ini tidak ujuk-ujuk langsung semuanya tersedia. Ya, yang penting kita punya target dulu. Punya target supaya kedepannya kita itu tidak 100% beli. Kalau kita beli terus ya teman-teman, walaupun kita itu punya uang banyak, kita nggak bisa nabung. Tetapi dengan kita menanam ya, kebutuhan dapur yang sebenarnya itu sangat besar, ini bisa kita pangkas. Mungkin kita bisa mulai dari 10%-nya, bisa kita mulai dari 20% menuju ke 50%. Syukur-syukur kalau kita sudah rutin, sudah berjalan, bisa 100% kebutuhan dapur kita itu tercukupi dari lahan yang ada di sekitaran kita ya teman-teman. Nah, hal itu yang sedang kami upayakan di sini. Kami betul-betul berupaya dari lahan kami yang hanya 1.000 sampai 1.500 meter persegi ini, kita berupaya dari mulai cabenya, dari mulai sayurnya, dari mulai buahnya, padinya, ikannya, ayamnya. Nah, di sini betul-betul kami adakan ya, teman-teman. Nah, kalau memang kita terkendala dengan lahan ya, mungkin kita bisa mulai dengan lahan yang sempit dulu seperti yang kita sampaikan di awal tadi. Kita bisa manfaatkan ember-ember bekas, polybag, ini bisa kita gunakan untuk nanam-nanam. Yang penting kita ada upaya untuk kedepannya nanti kita bisa mandiri pangan ya. Apa yang kita makan itu yang kita upayakan untuk kita tanam supaya ini bisa memangkas pengeluaran yang dibutuhkan untuk sehari-hari. Untuk kita bisa aktif tanam menanam ya, ini yang paling berat hanya di awal saja. Tapi begitu kita sudah mulai merutinkan diri kita untuk aktif menanam ya, menanam ini sesuatu yang sangat menyenangkan sekali. Apalagi begitu tanaman yang kita tanam itu sudah tumbuh, di situ kita asik untuk menyirami, kita kasih pupuk ya. Nah, di situ ada rasa senang yang akan menimbulkan minat lagi untuk kita semakin aktif untuk menanam ya. Dulu juga kita mulainya dari 1 batang, 2 batang, teman-teman. Tapi karena memang ini sudah menjadi rutinitas kami, begitu kita ada waktu ya, kita pasti langsung aktif menanam. Begitu ada waktu luang, kita langsung menuju ke kebun kita. Di sini kita bisa ngecek tanaman yang sudah kita tanam duluan ini ada masalah atau tidak, perlu dipupuk atau tidak, perlu disiram atau tidak ya. Nanti ini akan menjadi sesuatu aktivitas yang sangat menyenangkan sekali ketika tanaman itu sudah ada bunganya, sudah berbuah seperti ini dan kita sudah nikmati. Jadi memetik sesuatu yang sudah kita tanam sendiri ini membanggakan sekali. Misalnya kita mau masak apa ya, kita tinggal keluar rumah. Jadi target kita itu bukan warung, target kita itu bukan pasar. Ketika kita mau makan apa, tinggal keluar rumah, kita petik yang sudah kita tanam. Seperti itu ya, makanya kita komplitkan aja. Mungkin kita nggak harus mentargetkan 100% ini bisa kita cukupi dari lahan kita. Yang penting kita sekarang itu gimana caranya menumbuhkan minat kita untuk kita tuh aktif menanam. Kalau kita sudah punya target untuk kedepannya nanti supaya kita itu tidak beli seperti cabai, sayuran, buah-buahan, seperti ayam ya, kita pasti akan ada semangat yang beda untuk melakukannya, untuk memulai dari nol, dari awal seperti itu ya. Kita sering membuang waktu, habis waktu untuk nongkrong, habis waktu untuk nonton TV, habis waktu untuk ngobrol sana sini yang tidak ada manfaatnya ya. Sebenarnya kalau waktu luang-luang itu kita manfaatkan untuk nanam, ini sangat. Nah, nanti kalau kita memang sudah aktif untuk nanam-nanam seperti ini, ya, pasti kita akan berpikir, tanaman ini membutuhkan air setiap harinya, tanaman ini membutuhkan pupuk, ya. Nah, dari pemikiran itu, kita bakal mulai. Gimana caranya kita itu pelihara lele.
supaya air dari limbah lele itu bisa kita gunakan untuk siram menyiram tanaman yang ada di sekitaran kita. Kita juga masih dapat lelenya, dan lelenya karena airnya itu digunakan, lelenya itu akan cepat besar karena yang diberikan pada lele ini air yang bersih. Jadi air yang kotor kita ambil, nanti kita kasih air yang bersih lagi, seperti itu. Lelenya akan cepat besar dan airnya itu manfaat. Karena tanaman ini membutuhkan pupuk, pasti kita akan berpikir gimana caranya kita bisa mendapatkan pupuk secara gratis. Mungkin kita bisa pelihara kambing, kita bisa pelihara ayam yang nantinya bisa kita harapkan untuk pupuknya, ya teman-teman. Nah, dengan kita pelihara kambing, pelihara ayam, tentunya kita juga bakal dapat hasil dari kambing dan juga dari ayamnya. Tapi bersamaan dengan itu kita juga punya kotorannya yang bisa kita gunakan untuk membuat tanaman ini subur. Disiramnya sudah menggunakan air limbah lele, dipupuknya dengan menggunakan kotoran ternak-ternak kita, ya. Tentu saja tanaman ini semakin akan bertumbuh subur dan kita akan mendapatkan hasilnya, ya teman-teman. Nah, nanti kita upayakan untuk tanaman-tanaman yang bisa berkesinambung. Kalau kita sudah punya kambing, sudah punya ayam, tentunya kita akan nanam jagung. Jagung itu nanti bisa manfaat untuk tebonnya, bisa manfaat juga untuk jagungnya, seperti itu. Supaya nanti siklusnya bisa berputar dan saling menguntungkan, seperti itu ya teman-teman. Nah, kita nanam sayur-sayuran, ini juga punya limbah. Seperti kangkung, seperti bayam yang sudah tidak bisa kita konsumsi, ini nanti bisa kita cacak, bisa kita hancurkan, kita campur dengan dedek atau bekatul, ini diberikan ayam juga sangat-sangat bagus. Jadi nggak ada ruginya. Kalau kita mau memanfaatkan lingkungan kita, ya, tanah-tanah yang masih kosong di serambi rumah, semeter 2 meter untuk kita manfaatkan tanam menanam seperti ini, ya teman-teman. Ini betul-betul nggak ada ruginya. Sesuatu yang nggak layak untuk kita konsumsi masih bisa kita berikan pada ternak-ternak kita, seperti itu. Intinya, monggo kita mulai, ya. Kita mulai gimana kita punya target untuk kedepannya nanti kita bisa mandiri pangan. Kita bisa bebas, jadi yang kita butuhkan ini tidak semuanya kita harus beli. Karena kita tinggal petik aja dan kita terus aktif untuk menanam, seperti itu ya teman-teman. Semoga dari video pendek saya ini ada manfaatnya dan bantu komen di video ini.